Tidak usah bingung, nama Allah, Zat dan Roh. Ya, tidak usah bingung tentang nama Allah, tentang Zat dan tentang Roh. Saya Pendeta Tan Hoinai Henry Tandianta Master of Bibliology Studies, memberi edukasi dalam bingkai Indonesia Pancasila. Saya ditanya oleh orang-orang dari sahabat-sahabat saya dari Muslim, tanya Pak Pendeta HTD, jelaskan tentang nama Allah, lalu tentang Zat, lalu tentang Roh. Oke, kita mulai dari nama Allah. Allah itu nama atau bukan? Jawabannya gampang. Esra 5 ayat 1. Dari suku Yehuda yang menyerukan nama Allah Israel. Suku Yehuda yang menyerukan Basum Allah, Basum Elah Israel. Basmalah, Bismillah, Basum Allah. Menyerukan nama Allah Israel. Siapa nama Allah Israel? Yahweh. Jadi Allah itu bukan nama 100% bukan. Allah itu artinya sesembahan agung. Karena ada dari suku Yehuda yang menyerukan nama Allah Israel, Basum Allah, Basum Elah Israel. Makanya kata Elah, kata Allah itu miliknya Yahudi. Suku Yehuda menyerukan nama Allah Israel, Basum Allah, Bismillah, Basmalah. Jadilah Yahudi. Esra 5 ayat 1 itu asal mulanya bangsa disebut Yahudi, yaitu suku yang menyerukan nama Allah. Siapakah nama Allah? Yahweh. Jadi 100% Allah itu bukan nama. Allah itu punya nama. Allahnya Israel namanya Yahweh. Yahweh itu nama sebutan, bukan nama diri Allah, bukan the real name Allah. Keluaran 3:15 itu, that is my name and my memorial. Jadi Yahweh itu nama sebutan Allah. Lalu nama realnya siapa? Namanya Yesus, sebutannya Kristus. Efesus 3 ayat 15 dan 21 very clear. Jadi pertama harus dipahami, Allah itu bukan nama. Anda yang mengimani Allah yang bukan nama, tidak usah gusar. Anda punya teman 4.300 agama keyakinan di dunia yang Allahnya tidak punya nama. Jadi jangan gusar. Ya, Yahudi Allahnya punya nama. Makanya Yahudi asli selalu jadi Kristen. Yahudi yang asli pasti jadi Kristen. Cuman persentasenya sedikit. Waktu itu cuman 15%. Ya, selebihnya yang 85% adalah Yahudi yang tercemar, yang disebut Farisi dan Saduki. Oke. Jadi Elah atau El atau Elah atau Eli atau Eloi pertama sudah dikenal di orang Yahudi, bangsa Yahudi, agama Yahudi. Clear? Agama Yahudi ada di Yohanes 3 ayat 1. Salah satunya disebut agama Yahudi. Jadi kalau saya ngomong agama Yahudi bukan asal ngomong, ada dasar ayat Alkitabnya. Yohanes 3 ayat 1. Kalau bangsa Yahudi ada dasar ayat Alkitabnya. Matius 2 ayat 2 juga sama. Ya, bangsa Yahudi, raja orang Yahudi. Oke. Jadi Allah atau El atau Elah pertama kali miliknya orang Yahudi. Makanya semua orang Yahudi pasti jadi Kristen, Yahudi asli, ya. Lalu Kristen. Kalau Kristen apakah menyebut Allah? Iya dong. Ya, pertama kali Kisah 2 ayat 11 ada orang Kristen Arab. Lalu Yesus sendiri menyebut Eli atau Eloi, ya. Kemudian Paulus 3 tahun di Damsik, Galatia 1 ayat 17. 14 tahun di Arab Timur. 2 Korintus 12 ayat 2, 3 dan 4. Paulus bisa cerita
Di tanah Arab ada banyak ilah dan ada banyak Tuhan. Banyak Tuhan, banyak Allah, ya, hurufnya kecil, ada di bumi maupun di surga. Jadi zaman dahulu, zaman penyembahan pagan, penyembahan berhala, Allah itu ada yang di bumi, ya, menyembah menghadap Allah yang di bumi itu. Zaman pagan dulu, pagan itu penyembahan berhala yang orang sering menyebut zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah orang menyembah sesuatu Allah, yaitu tentu saja Allah huruf kecil, di bumi maupun di surga. Katanya Allah itu ada yang di bumi, ada yang di surga. Kalau beribadah menghadap Allah yang di bumi, ya. Kalau ditanya Allahmu di mana? Di surga. Di surganya di mana? Enggak tahu, ya. Tapi makanya kami menghadap Allah yang di bumi. Itu Paulus menceritakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 dan 5. Lalu Paulus memperkenalkan, ini dia Allah yang punya nama. Kalau Allah-Allah, para Allah di Jazirah Arab itu kan nggak punya nama semua, ya. Lalu Paulus memperkenalkan Allah yang esa, satu, punya nama. Makanya ada syahadat. Pertama kali syahadat itu diperkenalkan oleh Paulus tahun berapa, Pak? Tahun 50 Masehi, abad pertama. Ya. Ya. La ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Itu syahadat Kristen Arab. Jadi tahun berapa, Pak? 50 Masehi, abad pertama. Jadi abad pertama Kristen sudah mengenal Allah. Betul, Allah yang punya nama. Sama dengan Yahudi mengenal Allah yang punya nama. Basum Allah yang menyerukan nama Allah Israel. Yahweh itu nama sebutan. Namanya Yesus, sebutannya Kristus. Efesus 3 ayat 15 dan 21. Jadi clear ya, Pak. Allah itu bukan nama. Allah itu punya nama. Dulu Yahweh, ya, sekarang Yesus. Dulu oleh orang Israel disebutnya Yahweh, ya, Allah Israel, ya. Seperti itu. Kalau Israel itu jadi negara, ya. Jadi agama Yahudi pasti jadi Kristen. Ya, 100% orang yang beragama Yahudi yang asli pasti jadi Kristen. Ya, sama Allahnya soalnya. Allahnya Esa. Ya, tapi kalau Yahudi yang palsu, Allahnya Elohim, bener nggak? Yang suka berkeliaran di mall-mall itu, ya, di Surabaya kayak di Medan, di Manado. Yahudi berkeliaran di mall itu, Allahnya Elohim, jamak, betul, bukan tunggal, bukan. Ya, Elohim, Adonai, Hasim. Jadi clear. Anda yang meyakini Allah yang tidak punya nama, nggak usah gusar. Anda punya teman 4.300. Di seluruh jagat raya ini ada 4.300 agama dan keyakinan yang Allahnya tidak punya nama. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah ngarang-ngarang. Ya, ini saya mengedukasi ya, nggak usah dikarang-karang. Allah itu nama, ya, janganlah, ya. Mbok kasihan nanti umat, ya, seperti itu, ya. Allah kami memang tidak punya nama. Kenapa Allah di tanah Arab tidak punya nama? Ya seperti itu, ya. Karena ada Allah yang di bumi, ada Allah yang di surga, dia tidak jelas. Lalu Paulus memperkenalkan satu Allah, satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus Isa al-Masih. Ya, waktu itu ada Warokah, ada Khadijah, ya. Itu yang ditunjuk untuk setelah era Paulus tentu saja. Paulus kan tahun 50 Masehi, Khadijah dan Warokah itu tahun 580-an. Ya, abad 6. Ya, itu Arab Timur. Kalau Paulus itu Arab Timur tapi bukan Arab Saudi, di daerah Turki lah. Turki Korintus itu kan termasuk, sebenarnya sudah termasuk timur itu, daerah Turki, ya. Oke, jadi clear ya. Allah itu miliknya, pertama kali miliknya Yahudi, ya, yang menyerukan nama Allah Israel, Basum Allah, Bismillah, Basmalah, itu Yahudi. Ayatnya mana, Pak? Esra 5 ayat 1. Lalu Kristen Arab ada syahadat, ya, la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Oleh siapa, Pak? Paulus. Ayatnya mana, Pak? 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Jadi clear, Allah itu bukan nama. Yes. Allahnya orang Kristen punya nama. Allahnya orang Yahudi punya nama, walaupun nama sebutan.
Makanya Yahudi yang asli pasti jadi Kristen. Tapi Yahudi yang palsu, kelompok Farisi dan Saduki yang sekarang berkeliaran ngaku-ngaku Yahudi, Yahudi palsu jemaah iblis, Yahudi palsu ular beludak, dia tidak jadi Kristen. Jadi Allah sudah clear ya, Allah itu miliknya Yahudi, miliknya Kristen. Ya, Yahudi itu kurang lebih era Esra. Esra itu kan sebelum Yeremia mungkin 1300 tahun lah, mungkin 1200-1300 tahun sebelum Masehi, era Esra ya. Seperti itu ya, sebelum Yeremia, sebelum Yesaya toh. Ya mungkin era-era segitulah ya. Terus Kristen Arab abad pertama ya. Orang Kristen Arab sudah ada banyak Pak ya. Paulus saja 17 tahun 17 tahun 14 sama 3 17 tahun di daerah Arab. Ya, makanya ada syahadat Kristen Arab. Clear tentang Allah ya. Clear, Allah miliknya Kristen, miliknya Yahudi ya. Sejak abad pertama, kalau Kristen sejak abad pertama. Sekarang tentang yat. Yat atau mau ditulis yat, set at itu kan yat, atau mau dikasih d depannya. D set at zat gitu ya. Itu kan masalah bahasa saja ya, bahasa Arab mau yat itu bahasa Indonesia ya. Walaupun mengadopsi bahasa Arab juga ya, zat, yat gitu ya. Artinya sesuatu yang berwujud, aja zat padat, yat cair, yat gas seperti itu. Ya, sesuatu yang berwujud itu Pak, gas emang ada wujudnya? Ada baunya loh. Iya, gas ya, bau. Ada bau gas ya. Seperti itu. Ya, apakah Allah itu zat? Mau disebut zat pakai D maupun zat tidak ya toh. Kalau Anda tanya ke Tritunggal dan ke Calvinis, penyembah gerombolan para Allah, mereka akan ngomong, iya, Allah itu memang zat, Allah itu memang pribadi, Allah itu memang hakikat, Allah itu memang manifestasi, Allah itu memang entitas. Punya nama nggak? Nggak punya. Allahnya orang Tritunggal, Allahnya orang Calvinis, Allahnya orang penyembah segitiga tidak punya nama. Tapi pribadi, zat, ya, zat iya, pribadi iya, entitas iya, hakikat iya. Tapi kalau Allahnya orang Kristen, roh. Yohanes 4 ayat 24. Tuhannya orang Kristen, roh. 2 Korintus 3:17. Roh Tuhan, roh Allah itu satu roh, roh yang sama dan punya nama Isa Al-Masih. Clear toh? Soal zat atau zat, ya toh? Itu kalau Anda tanya ke Tritunggal, makanya Tritunggal itu bukan Kristen, dia Nasrani. Anda tanya ke Calvinis, penyembah gerombolan para Allah ya. Itu ya, betul. Makanya satu guru satu ilmu. Anda yang memahami Allah itu zat, pribadi, Allah zat, pribadi, entitas, hakikat. Satu guru satu ilmu dengan Tritunggal. Satu guru satu ilmu dengan Yahudi palsu. Kalau Yahudi asli, Allah itu roh. Ya, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Allah itu roh. Makanya ada roh Allah. Ada Roh Kudus, Roh Allah di Kejadian 1 ayat 2. Roh Kudus di Yesaya 63 ayat 10. Ya, ada Roh Kudus, ada Roh Allah, itu roh yang sama, satu roh. Ada Roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Berapa itu? Ya. Roh Tuhan. Ya. Tuhan itu roh, betul. Roh Allah, Allah itu roh, betul. Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Yesus, itu roh yang sama, satu roh punya nama sama, Isa Al-Masih Yesus Kristus. Jadi clear, kalau Anda bertanya tentang zat atau zat, Allah itu zat apa zat, Anda tanya sama Tritunggal, Anda tanya sama Calvinis, penyembah gerombolan para Allah. Allah itu gerombolan, ya, jamak. Anda cocok satu guru, satu ilmu dengan Tritunggal, dengan segitiga. Allah itu zat, Allah itu pribadi, Allah itu hakikat, Allah itu manifestasi. Tapi kalau Kristen nih, Kristen, Allah itu roh, Tuhan itu roh, satu roh, roh yang sama, punya nama Isa Al-Masih. Clear. Lalu roh, tentang roh, ya roh. Roh apa ruh Pak? Itu soal bahasa saja. Mau disebut roh, roh itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya spirit, ya. Bahasa Arabnya ruh. Allahmu zat apa ruh?
Zat iya tapi ruh iya, bikin bingung dong. Ya, kalau zat, kalau ruh. Ya, karena zat itu tidak mungkin, zat itu ruh tidak mungkin. Ya, kalau zat itu ya tidak mungkin roh. Ya. Allah yang pribadi tidak mungkin roh, tidak mungkin Anda mengatakan roh itu suatu pribadi. Orang tidak waras yang ngomong gitu. Jadi Tunggal kan ngomong gitu, roh itu juga suatu pribadi katanya. Ora waras ya. Clear? Jadi nggak usah bingung tentang Allah, nggak usah bingung tentang zat, nggak usah bingung tentang roh. Ya, Alkitab very clear menjelaskan. Allah itu bukan nama, Allah itu punya nama. Yahudi menyebutnya Yahweh, Kristen menyebutnya Yesus Kristus. Yahweh adalah nama kiasan untuk Yesus Kristus. Namanya Yesus, sebutannya Kristus. Jadi makanya orang Yahudi pasti jadi orang Kristen, Yahudi asli. Yang jumlahnya waktu itu sekitar 15%. 85%-nya Yahudi palsu yang di Alkitab disebut Yahudi ular beludak, Yahudi jemaah iblis. Ular beludak itu Farisi, jemaah iblis itu Saduki. Ciri khasnya gampang, Elohim, Adonai, Hashem, Yehova. Anda gereja yang masih nyebut Elohim, Adonai, Hashem, Yehova, Anda adalah gereja ular beludak, gereja jemaah iblis. Very clear? Itu Allah ya. Anda yang Allahnya bukan nama, yang Allahnya tidak punya nama, nggak usah gusar. Anda punya teman 4.300 agama keyakinan di Jagat Raya ini. Semua mengaku punya Allah, punya sesembahan yang tidak punya nama. Satu-satunya di Jagat Raya ini yang Allahnya real, bisa dibuktikan dan punya nama adalah Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Yahudi. Yahudi asli. Siapakah? Yahweh zaman dulu, lalu Yahweh ini dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Yahweh tidak ada lagi sekarang. Ya, Anda jangan sebut Yahweh, itu sudah expired itu. Sekarang Allah itu namanya Yesus, the real name. Ya, satu-satunya di Jagat Raya loh yang Allahnya punya nama itu Yesus. Tuhan Allah punya nama Yesus. Very clear ya. Tentang yat ya, Allah itu roh, tidak pernah yat. Jadi Anda yang meyakini Allah itu sesuatu pribadi, ya yat, entitas, hakikat, Anda satu guru satu ilmu dengan Tritunggal, gerombolan para Allah, segitiga penyembah gerombolan para Allah. Karena Allah tidak tunggal tapi jamak dia. Satu guru satu ilmu. Kalau Kristen ini sama dengan Yahudi asli. Yahudi asli Allah itu esa. Ya, Ulangan 6 ayat 4, betul kan? Ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Ya. Allahnya orang Kristen esa dong, Allah yang esa, Yudas 1:25. Kemudian tentang roh apa ruh, yaitu masalah bahasa saja. Allah itu roh, ya. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan itu roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Roh Tuhan, roh Allah, roh kudus, roh Yesus, roh Kristus sama saja. Satu roh, roh yang sama. 1 Korintus 12, 1 Korintus 12 ayat 11, ayat 4 dan ayat 11. Ya, punya nama Isa Al-Masih, ya. Very clear ya, jadi tidak usah bingung tentang Allah, zat, dan tentang roh. That's it, kita Indonesia, kita Pancasila, ini mengedukasi kepada semua. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.